Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang saat ini sedang belajar di rumah. Kita ketemu lagi dalam pembelajaran matematika. Dan kali ini kita masih di bab 2. Kita melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang operasi hitung campuran. Kemudian saat ini kita akan belajar tentang mengubah berbagai bentuk pecahan dengan KD yang masih sama dengan minggu yang lalu, yaitu menjelaskan dan melakukan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah, pecahan, dan atau desimal dalam berbagai bentuk sesuai urutan operasi. Nah, di kelas 4 dan kelas 5 kalian sudah pernah belajar ya bahwa pecahan itu selain pecahan biasa ada beberapa bentuk pecahan yang lainnya. Misalnya ada pecahan campuran, desimal, persen ya. Dan itu semua dapat diubah menjadi bentuk yang berbeda. Dan kali ini nanti kita akan belajar mengubah bentuk pecahan tersebut. Baik, kita awali dari bentuk pecahan dulu supaya kita mengingat apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Yang pertama, pecahan biasa. Kemudian ada pecahan desimal dan juga persen. Ini nanti yang akan kita pelajari. Pecahan biasa itu seperti ini contohnya. Ada 1/2, 3/4, 5/16. Ini adalah pecahan biasa. Kemudian yang desimal itu adalah nih 0,5, 2,34 ya. Jadi kalau pecahan desimal itu ciri-cirinya adalah ada tanda koma ya, ada tanda koma. Kemudian persen. Persen itu tandanya seperti ini ya. Ini lambang persen. Contohnya adalah 5%, 30% dan lain sebagainya ya. Kita lanjutkan. Mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Yang pertama adalah 3/10 ya, kita akan mengubahnya menjadi desimal. Karena per 10 ya, maka nanti di belakang tanda koma itu ada satu digit atau satu angka. Karena ini pembilangnya adalah 3, maka nanti ya 3 itu yang berada di belakang koma ya. Ini satu digit 3 ya. Karena hanya ada satu angka di belakang koma ya, 3-nya ini yang ada di belakang koma, maka komanya di sini ya. Jadi 3/10 itu nilainya sama dengan 0,3. Kemudian 3/100. Nah, ini per 100. Kalau per 100 itu artinya di belakang tanda koma ada 2 digit ya. Nah, padahal kita punya 3 saja. Lah terus digit yang kedua berapa ya? Di depannya dikasih 0 ya. Di depannya ya, bukan di belakangnya. Jadi seperti ini, 0,03, bukan 0,30 atau 0,30, bukan ya. Jadi nolnya itu di depannya ya, memberikan tambahan 0 itu di depan angka 3. Kemudian bagaimana kalau 3/1000? Hampir sama ya dengan yang atas, cuma ini polanya kalau yang atas itu di belakang koma ada satu digit, yang kedua itu per 100 ada 2 digit, berarti kalau per 1000 di belakang koma ada 3 digit, sehingga kita harus menambahkan 0 lagi. Jadi 0,003 ya. Ini ada 3 digit artinya per 1000. Ada 2 digit artinya per 100, ada 1 digit artinya per 10. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjutkan. Contoh lain 45/10. Nah, kalau yang tadi kan satu angka 3 saja ya yang menjadi pembilang. Sekarang
dua angka atau dua digit 45 per 10 ya, masih sama. Di belakang koma ada satu digit atau satu angka, maka 45-nya kita tulis saja, kemudian kita tentukan satu digit angka di belakang koma, yaitu 5 ya. Jadi 4,5. Lanjut, kalau per 100, 45 per 100 masih sama dengan sebelumnya. Per 100 itu adalah dua digit di belakang koma. Kebetulan angkanya adalah sudah 45, maka sudah mudah, berarti 45 itu berada di belakangnya koma ya. 45 berada di belakang koma, sehingga seperti ini, 0,45 ya, 0,45. Sekarang per 1000, 45 per 1000 berarti ada 3 digit di belakang koma. Karena kita sudah mempunyai 2 digit 45, maka kita tambahkan di depannya ya, jangan di belakangnya loh ya, salah kalau di belakangnya. Di depannya itu dengan angka 0 sehingga menjadi 0,045. Oke, bisa dipahami? Kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang 3 digit ya, 3 digit sama dengan yang sebelumnya. Kalau per 10 berarti ada 1 digit di belakang koma, sehingga jawabannya ada yang tahu? Iya, 12,5 ya, karena pembilangnya kan 125 ya. Kita tulis saja 125, kemudian kita tentukan 1 digit di belakang koma, maka komanya berada di antara 2 dan 5. Kemudian per 100 ya, 125 per 100. Kalau per 100 kita harus ingat di belakang koma ada 2 digit, sehingga kita ambil 5 dan 2. Berarti komanya berada di mana? Berada di antara 1 dan 2, sehingga jawabannya adalah 1,25. Kemudian kalau per 1000, 125 per 1000 itu adalah di belakang koma ada 3 digit. Berarti ya sudah, 125-nya atau 125-nya itu berada di belakang koma. Berarti jawabannya 0,125. Oke, mudah ya. Kita lanjutkan. Mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Masih sama ya tadi. 3/4. Kalau yang tadi itu penyebutnya sudah 10, 100, 1000 ya. Nah, sekarang kalau penyebutnya belum 10, 100 atau 1000 atau yang lain, bagaimana caranya? Maka caranya adalah ubah penyebutnya menjadi 10, 100 dan 1000 dan seterusnya ya. Bisa 10.000, 100.000 sampai 1 juta dan seterusnya. 3/4. Nah, berarti penyebutnya kan 4. 4 ini kita akan mengubahnya menjadi berapa? Menjadi 10 bisa nggak? Tidak bisa ya. Maka harus kita ubah menjadi 100. Bisa nggak menjadi 100? Bisa, yaitu dengan cara dikalikan 25. Maka pembilang dan penyebut ini kita kalikan 25. Nah, jangan hanya salah satu, maka dua-duanya, harus dua-duanya supaya adil. Maka nanti tidak akan mengubah nilainya, hanya berubah bentuknya saja. 3 kali 25 per 4 kali 25, sama-sama kita kalikan 25, maka nanti penyebutnya menjadi 100 ya. 4 kali 25 kan 100, maka jawabannya adalah 75 per 100. Kalau sudah per 100, kembali ke sebelumnya tadi, berarti ada 2 digit di belakang koma, berarti adalah 0,75. Jadi kita tulis 75-nya dulu, kemudian komanya di sini karena 2 digit di belakang koma. Nah, depannya dikasih 0 ya, gini. Kalau nggak dikasih 0 nanti nggak bisa dibaca, hanya 0,75 nggak bisa ya, harus ada di depannya, harus ada bilangannya 0,75. Kemudian
1, 2 per 5. Nah, ini adalah bentuk pecahan campuran. Maka kalau bentuknya adalah pecahan campuran, kita harus mengubahnya terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Ya, masih ingat nggak caranya bagaimana? Yaitu, nah ini ya, bilangan bulat yang di depan ini 1 ya, dikalikan penyebut ditambah pembilang ya. Jadi 1 kali 5 ditambah 2 ya. 1 kali 5 itu adalah 5, ditambah 2 adalah 7, per penyebutnya masih tetap sama ya, tidak berubah, per 5 ya. Jadi bentuk pecahan biasanya adalah 7 per 5. Nah, ini masih per 5, belum 10, 100 atau 1000. Maka kita harus mengubahnya menjadi per 10, karena 5 kan bisa menjadi 10. Kalau bisa menjadi 10 ya lebih baik kita jadikan 10 ya, meskipun 5 juga bisa dijadikan 100 ya. Kita kalikan 2 ya, kita kalikan 2 supaya menjadi 10. Maka 7-nya harus juga dikalikan 2. Maka 7 kali 2 per 5 kali 2 sama dengan 14 per 10. Ingat ya, kalau per 10 itu 1 digit di belakang koma, sehingga kita tulis saja dulu ya 14-nya ya, pembilangnya kita tulis. Kemudian 1 digit di belakang koma, berarti kita menentukan komanya kita kasih di mana ya. Apakah di depannya 1 atau di antara 1 dan 4? Karena 1 digit pasti di antara 1 dan 4, sehingga 1,4 itulah nilai desimalnya. Lanjut, 5 per 8. 8 kita jadikan 10, bisa nggak? Tidak bisa. Kita jadikan 100? Belum bisa. Maka bisanya adalah kita jadikan per 1000. Nah, terus bagaimana supaya menjadi per 1000? Maka 8 itu supaya menjadi 1000 harus kita kalikan 125 ya. Sehingga yang 5-nya atau pembilangnya harus kita kalikan 125 juga. Maka hasilnya adalah 625 per 1000 ya. Ada 3 digit di belakang koma karena per 1000. Maka kita tulis dulu 625. Karena 3 digit ya sudah, itu semuanya berada di belakang koma. Berarti komanya di mana? Nah, di sini di depannya. Maka di depan koma ini kita kasihkan 0, sehingga dapat dibaca 0,625 ya. Cara membacanya begitu, 0,625, bukan 0,625 loh ya. Cara membacanya adalah 0,625. Kita lanjutkan. 4 per 7. Nah, sekarang ini masih tetap sama ya, mengubah pecahan biasa menjadi desimal. 7 kita ubah menjadi 10, bisa enggak? Tidak bisa. 100 juga tidak bisa. 1000 juga tidak bisa. Lah terus bagaimana supaya berubah menjadi desimal ya? Bagaimana jika penyebutnya tidak dapat diubah menjadi 10, 100 atau 1000 dan seterusnya? Maka caranya adalah, oke, bagi yang penasaran bagaimana cara mengubah pecahan biasa yang penyebutnya tidak dapat diubah menjadi 10, 100 dan 1000, nantikan di video selanjutnya atau bagian kedua, karena ini durasinya sudah lumayan lama. Supaya tidak jenuh, ini segera saya akhiri dulu ya. Terima kasih.